Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, Bapak Muhammad Rija Pahlevi, MPD, dan teman-teman dari kelas SD. Baik, saya Lia Nurpadila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi ini. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyajian materi, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Mari kita mulai saja presentasi pada pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi pertama, mari kita simak hiwar yang akan dibacakan oleh Saudara Agung Ramadan dan akan diterjemahkan oleh Saudara Muhammad Faizal. Kepada Saudara Agung Ramadan, saya persilahkan. Nama saya Muhammad Agung Ramadan, NIM 201130157. Kudus. Ina al-Kudus Madinatan Jidan fi Palestin buniat qabla milladi bijamanin tawilin wa marobiha rasulun minhum Ibrahim alaihi salam wa fiha asara diniyatin kasiratin wa fi Kudus Masjidil Aqsa ladhi asri bi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhu araja bihi ila samai wa Masjidil Aqsa ula kiblataini wa salisa al-masjidu muqaddisati fi Islam lakin Kudus al-yaumi mustamaratun istamarahal yahudu lazina azabu ahlaha wa hum ya'lamuna bi anal Kudus madinati islamiyatin wa hiya mudamatun ingda muslimina wa ka'ana Kudus makatun al-mukarramatun walihada istamaratil khobar wa adawati muslimin azimin ala jahadi wa ala nasara qaribun. Berikut artinya. Al-Quds. Al-Quds adalah kota kuno Ide di Palestina yang dibangun jauh sebelum kelahiran Kristus. Tidak ada tawanan jiwa, dan di Masjid Al-Quds Al-Isra, matahari dan Masjid Al-Isra adalah yang pertama dari dua kiblat dan tiga masjid dalam Islam. Orang-orang Yerusalem diusir dan mereka berasal dari Yerusalem. Hari ini sebuah koloni yang dijajah oleh orang Yahudi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hayatun Nufus. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Inna wa akhwatuha. Kaidah inna dan akhwatuha adalah huruf-huruf yang dinamakan huruf nasikoh atau perusak, karena ia mengubah hukum mubtada dan khobar, yaitu menasabkan mubtada yang dinamakan isimnya, dan merupakan khobarnya dinamakan khobarnya. Huruf-huruf inna yaitu inna atau ana, lakina, laita, la'ala, dan ka'ana. Contohnya yaitu innal qudsa, lakinnal qudsu, la'alana siro. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hayatun Nufus. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Faizah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizah, NIM 2011301158. Di sini saya akan menjelaskan Na'at Man'ut sebagai pemateri selanjutnya. Nah, apa sih itu Na'at Man'ut? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Na'at menurut bahasa ialah Na'at adalah menerangkan suatu sifat
Dan menurut istilah yaitu naat adalah isim tabi yang menerangkan suatu sifat dan lafaz. Naat yusama sifatu aidon huwa naat binau'ihi yatba'u man utahu fi raf'ihi wa nasbihi wajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh naat itu apa sih? Nah, contohnya itu Budi anak yang rajin. Nah, kata Budi itu disebut man'ut karena disifati. Sedangkan rajin itu kita sebut sebagai naat karena rajin itu sebagai kata sifat. Nah, naat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu naat hakiki dan naat sababi. Perlu kita ketahui bahwa naat hakiki yaitu naat kata yang disifati pada diri matbu'nya. Contohnya itu naat hakiki yaitu fasbir sobron jamilan. Nah, jamilan itu disebut kata sifat karena dia itu cantik, jamilan cantik. Dan dalam naat hakiki, naatnya boleh berupa mufrad, sibul jumlah atau jumlah. Naat sababi, perlu kita ketahui bahwa naat sababi adalah naat yang menyifati isim yang ada kaitannya dengan matbu'nya. Naat pada naat sababi harus berupa isim, mufrad, dan meliputi matbu'nya pada i'rab dan serta mengikuti kata yang setelahnya muzakkar atau muannas. Contohnya itu marortu bil majrur marortu bil mar'ati jamilati ummuha. Nah, di sini jika kalian masih bingung contoh-contoh dari naat, di sini saya akan memberikan contoh pada naat man'ut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada naat man'ut sebagai berikut. Baitun jamilun, rumah yang cantik. Kenapa kok disebut baitun jamilun? Karena baitun jamilun itu, jamilunnya itu disebut naat, sedangkan baitun itu disebut man'ut karena jamilun itu kata sifat. Kalian udah tahu dong apa aja yang disebut kata sifat. Latun nazifun. Nah, nazifun itu kan bersih, ya berarti dia kan kata sifat, berarti kita sebut dia itu naat. Sedangkan bilatun itu kan lantai, kita sebut man'ut. Lanjut yaitu waladun kowiyun. Nah, si walad ini itu kuat. Adapun contoh naat man'ut dalam Al-Quran. Pertama Al-Baqarah ayat 7. Kedua An-Nisa ayat 31. Terakhir Al-Imran ayat 7. Terima kasih kepada saudari Faizah yang telah memaparkan materinya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abdillah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah, NIM 2011301159. Saya akan menjelaskan tentang mubtada wal khobar. Mubtada, kaidah mubtada khobar. Kalimat isim yang membutuhkan dua rukun, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah artinya isim yang melengkapi makna kalimat bersama mubtada. Ada mubtada merupakan isim marfu. Isim marfu itu maksudnya dirofakan oleh domah. Adapun khobar juga sama, isim marfu atau dirofakan oleh domah. Contohnya di teks ini ada beberapa contoh.
wal masjidil aqsa aulal qiblatain gitu. Wal masjidu jadi mubtada menjadi mubtada, aulanya jadi khobarnya jadi khobar mubtada gitu. Di sini ada juga wahum ya'lamun, wahumnya menjadi mubtada, ya'lamun menjadi khobar mubtada. Wahia mu'adhamatun, wahia ini jadi mubtada, mu'adhamatun menjadi khobarnya gitu. Tetapi di teks ini ada beberapa yang mubtadanya diakhirkan dan khobarnya di awal gitu. Mubtada namanya khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Berkat dari susunan sepertinya berkat dari susunan mubtada khobar gitu, mubtada muakhor ini. Pada hakikatnya memang mubtada harus selalu berada di awal sebelum khobar. Mubtada dulu baru khobar, namun ada di teks ini khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Inilah dalam istilah khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Khobar muqaddam artinya khobar yang didahulukan, sementara mubtada muakhor adalah mubtada yang diakhirkan. Tentu ada syarat-syarat tertentu kita bisa mendahulukan khobar daripada mubtada gitu. Khobar yang syaratnya itu khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah itu jar majrur gitu. Seperti contoh minhum Ibrahimu, tadinya Ibrahimu minhum gitu. Tapi ini khobarnya didahulukan, minhum Ibrahimu, minhumnya menjadi khobar, Ibrahimu menjadi mubtada gitu. Yang tadinya Ibrahimu minhum gitu, tadinya Ibrahimu menjadi mubtada, minhumnya menjadi khobar gitu. Dibalik menjadi minhum Ibrahimu gitu. Ibrahimu menjadi mubtada, minhum, min ada jer tuh, ada huruf jer, jadi minhum Ibrahimu menjadi tadinya Ibrahimu minhum menjadi minhum Ibrahimu, khobar didahulukan, mubtada diakhirkan. Ada lagi wafiha atharun, wafiha menjadi khobar muqaddam, atharun jadi mubtada muakhor. Ada juga wafil qadasil masjidil aqsa, wafil masjidil aqsa khobar yang didahulukan, masjidi mubtada yang diakhirkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdillah. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Faisal Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Faisal. Saya di sini akan menjelaskan tentang dorob. Dorob adalah keterangan, sedangkan zaman artinya waktu dan makan artinya tempat. Dorob zaman, keterangan waktu adalah isim yang menunjukkan waktu yang dinasobkan dengan memperkirakan fi dorfiyah. Sedangkan dorob makan adalah keterangan tempat, isim yang menunjukkan tempat yang dinasobkan dengan memperkirakan fi dorfiyah. Contoh isim yang menunjukkan zaman waktu, al-yauma lailah. Sedangkan contoh isim yang menunjukkan makan tempat, wakolapa wakudama. Jika salah satu syarat tersebut hilang, maka tidak bisa dikatakan dorob, sekalipun kata-katanya menggunakan kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Contoh yang tidak berirob, nasob, dan tidak mengandung makna fi dorfiyah: yaumul jum'ati yaumi mubarak, hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Kata yaum dalam kalimat tersebut keduanya bukan merupakan dorob karena tidak berirob nasob dan tidak menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Contoh fi yang ditulis jelas,
fi yaumi jum'ati. Memang kata yaumi jum'ati menunjukkan waktu terjadi perbuatan, tapi tidak disebut dorob karena huruf jar fi ditulis jelas, tidak disembunyikan. Jika seperti kalimat tersebut disebutnya bukan dorob tapi jar majrur. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan di Google Classroom. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan nama dan NIM serta pertanyaannya di Google Classroom. Kami memberi kesempatan kepada 3 orang penanya. Usai sudah presentasi dari kelompok 2, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Mari kita tutup presentasi ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.